Halo Sobat Cerdas Bagus, dalam seri Mari Bermain Catur ini, kita akan mempelajari cara bermain catur dari tidak tahu apa-apa sampai kita mengerti prinsip-prinsip dasar permainan ini. Kita tentu tahu bahwa catur adalah permainan papan strategi berukuran 8x8 petak yang dimainkan dua orang dengan 16 buah catur putih dan 16 buah catur hitam, di mana putih melangkah terlebih dahulu, kemudian dijawab oleh hitam, lalu putih, hitam, dan seterusnya bergantian. Tujuan permainan ini adalah menangkap raja lawan. Ya, jadi siapa yang berhasil menangkap raja lawan terlebih dahulu, dialah pemenangnya. Dan ini tentunya perlu strategi dan taktik ya. Nah, apa saja nama-nama buah caturnya? Yuk kita lihat ke sebelah kanan bawah dulu ya. Ini adalah benteng. Kemudian di sebelah kirinya ada kuda. Lalu gajah. Ini adalah raja. Lalu menteri. Gajah lagi. Kuda. Benteng. Jadi ada 7 perwira dengan raja di tengah. Nah, di depan mereka ini ada 8 bidak atau disebut juga pion. Ya. Lalu bagaimana cara buah-buah catur ini melangkah? Untuk itu, saya hilangkan dulu beberapa pion supaya lebih mudah menjelaskannya. Oke, kita mulai dengan gajah dulu ya. Nah, gajah melangkah diagonal. Ya, seperti ini. Mudah ya. Kalau kita bermain online, klik aja gajahnya nih. Tuh, akan terlihat titik-titik hijau yang merupakan petak tujuan dari si gajah ini. Lalu, kenapa tidak ada titik-titik di sebelah kanan atas? Karena langkah gajah ini terhalang oleh pion sendiri. Kita coba aja ya, misalnya ke petak ini. Ya, seperti itu. Lawannya juga gajah sebelah kiri. Ya, seperti ini. Kalau benteng, jalannya lurus aja nih, lurus. Seperti ini. Kita coba klik sini. Lawannya ke sini. Oke. Nah, benteng ini bila kita tekan akan muncul titik-titik hijau seperti ini. Tapi ada satu petak yang berbeda. 2 ini juga ya. Ini artinya benteng putih dapat menangkap gajah hitam ini. Ya, karena gajah hitam menghalangi langkah benteng ke kiri, maka benteng putih dapat menangkap gajah hitam ini. Seperti ini. Ya, hitam juga. Oke. Lalu ada buah catur yang dapat bergerak seperti benteng dan juga gajah sekaligus. Namanya menteri nih. Nah, lihat. Titik-titiknya ada yang ke kanan atas, diagonal, dan juga lurus. Seperti benteng. Kita coba saja ke tengah papan. Oke, lalu lawannya tentu dapat menangkap menteri ini ya, menteri putih. Kalau dari tengah papan seperti ini, kekuasaan menteri akan terlihat sangat luar biasa besarnya. Dan memang menteri adalah buah catur yang paling sakti. Lanjut dengan kuda. Kuda mempunyai langkah yang
berbeda dengan buah-buah catur yang sudah kita kenal, kuda bergerak lurus 2 petak, lalu ke kiri atau ke kanan 1 petak. Bisa juga ke sini dulu, lalu 1 petak. Ya, jadi kalau kita tekan nih, kelihatan titik-titiknya ini. Jadi seperti huruf L ya sebenarnya. Bergeraknya itu seperti huruf L. Kemudian istimewanya lagi, kuda tidak dapat dihalangi oleh buah catur lainnya. Ya, jadi walaupun posisi penuh, kuda tetap bisa melangkah ke petak tujuannya. Seperti ini. Lawan juga seperti ini melangkah. Nah, kalau kita lihat, nah, bisa ke sini, 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 sini. Nah, kecuali ini, karena ya kuda putih tentu tidak boleh menangkap raja putih ya. Buah catur yang unik lainnya adalah pion. Pion normalnya bergerak 1 langkah ke depan seperti ini. Jadi 1 langkah, 1 langkah, 1 langkah. Ya, kita coba yang hitam seperti ini. Namun kalau pion ingin menangkap buah catur lawan, gerakannya miring 1 petak ke kiri atas atau ke kanan atas. Contohnya misalnya yang ini, kita majuin 1 langkah. Hitam juga. Nah, lihat petaknya beda kan? Ini petak tangkap. Pion juga mempunyai langkah spesial lainnya, yaitu bila pion tersebut belum pernah bergerak, maka ia boleh melangkah langsung 2 petak ke depan. Ya, misal kita klik ini, maka terlihat ada titik hijau yang jaraknya 2 petak ke depan seperti ini. Tapi kalau pion yang sudah pernah bergerak, hanya ada 1 titik ke depan. Seperti ini. Pion juga mempunyai gerakan spesial lainnya yang disebut en passant atau baca saja en passant. Nah, saya atur ulang sedikit supaya bisa menunjukkan gerakan en passant ini. Oke, gerakan en passant hanya dapat terjadi bila ada pion putih di baris kelima atau pion hitam di baris keempat. Lalu, pada saat seperti ini, pion putih melangkah 2 langkah ke depan, maka pion hitam yang di sebelahnya akan mempunyai hak en passant, yaitu menangkap pion putih ini. Seolah-olah pion putih hanya bergerak 1 langkah saja ke depan. Ya, caranya klik pion hitam. Nah, lihat ada titik hijau di sini. Ya, kita tangkap buah putih seperti ini. Nah, misalnya hitam putih dulu, hitam juga melakukan 2 langkah ke depan. Klik putih, pion putih akan mendapat hak en passant juga. Tapi kalau putih melangkah ke tempat lain dulu nih, apapun itu, ya, maka putih kehilangan hak en passant-nya. Tidak ada lagi
titik hijau di petak ini. Artinya, hak en passant hanya berlaku segera setelah pion lawan bergerak 2 langkah melewati pion kita, ya. Dan ada satu lagi gerakan spesial dari pion, yaitu promosi, naik pangkat. Saya mundurin dulu sampai ke posisi ini. Ya. Oke. Promosi dapat terjadi bila pion putih mencapai baris ke-8 atau pion hitam mencapai baris pertama. Ya, jadi jalan sampai mentok. Boleh sambil menangkap, boleh lurus saja seperti ini. Ya. Nah, bisa jadi menteri, jadi kuda, jadi benteng, jadi gajah. Tentu kita pengennya jadi menteri ya. Oke, seperti ini. Akhirnya kita sampai pada buah catur terakhir dan yang paling penting, yaitu raja. Raja bergerak 1 langkah ke segala arah. Ya, jadi seperti menteri, tapi hanya 1 petak saja. Kita klik sini, nah kelihatan kan? Bisa ke semua arah, tapi 1 petak saja. Kemudian kita juga mengenal istilah skak, yaitu bila raja sudah hampir tertangkap, jadi tinggal satu langkah lagi raja akan tertangkap. Ya, di sini agak susah ya contohnya. Misalnya, nah kalau masih ada menteri bisa nih. Menteri ke sini. Nah, lihat. Raja putih berwarna merah. Artinya dalam bahaya. Raja putih disekak oleh menteri hitam. Oleh karena itu, Raja Putih harus menyelamatkan diri dengan cara berpindah ke petak lain atau menghalangi serangan dari menteri hitam tersebut. Misalnya, menggerakkan gajah ke petak ini. Nah, Raja Putih sudah tidak dalam kondisi skak lagi ya, jadi sudah aman sementara. Raja juga mempunyai langkah spesial yaitu yang disebut rokade. Jadi kalau antara raja dan benteng tidak ada buah catur lainnya yang menghalangi, maka raja dapat bergerak 2 langkah ke arah benteng tersebut dan benteng berpindah ke sebelah raja di sisi lainnya. Kita lihat contohnya aja ya, biar lebih gampang. Oke, ini masih ada kuda yang menghalangi, kita harus pindahkan. Nah, Raja Putih, bila kita klik, akan terlihat titik hijau yang jaraknya lebih jauh nih, 2 petak ke arah benteng. Kita klik aja petak tujuannya. Nah, otomatis raja dan benteng seperti bertukar tempat. Ya, gerakan ini biasa dilakukan untuk menyelamatkan raja ke sisi papan, kiri atau kanan. Kalau hitam, ini ke sini ya. Nah,
Rokade yang jaraknya lebih pendek seperti ini disebut rokade pendek. Yang putih karena jaraknya lebih jauh, ini disebut rokade panjang. Jadi jarak antara benteng dengan raja. Ini jaraknya 3, sedangkan yang hitam jaraknya 2. Rokade pendek. Yang di sini yang putih rokade panjang. Tapi masih ada syaratnya lagi, yaitu raja tidak boleh dalam posisi skak. Misalnya, menteri di sini skak, ya kan? Raja hitam tidak dapat rokade. Lihat, bila kita klik rajanya, hanya ada 1 titik. Ke sini masih skak, ke sini masih skak. Rokade tidak boleh. Oke, jadi tidak boleh dalam posisi skak. Ada lagi syarat lainnya. Oke, syarat yang terakhir untuk rokade adalah jalur ya. Jadi jalan raja menuju ke petak rokade tidak boleh di bawah pantauan lawan. Dalam hal ini, Gajah Putih memantau petak hitam ini, ya, petak yang gelap ini. Begitu juga di sini saya sudah beri contoh. Gajah hitam memantau petak dari tujuan raja untuk rokade. Jadi, bila kita klik Raja Putih, maka petak ini tidak ada titik putih hijaunya. Demikian juga dengan Raja Hitam. Bila kita tekan Raja Hitam, maka tidak ada titik hijau di tempat biasanya Raja Hitam lakukan rokade. Oke, jelas sampai di sini? Gampang kan bermain catur? Kalau kalian menang dalam permainan ini, kalian akan diberikan 1 angka atau 1 poin. Bila kalah, kalian mendapat nilai 0. Nah, syarat menang itu apa? Syaratnya adalah bila raja lawan dalam posisi skak dan tidak dapat menghindar lagi. Ini disebut skakmat. Jadi, raja lawan sudah tertangkap. Nah, saya beri contoh ya. Misalnya seperti ini. Menteri hitam, skak Raja Putih. Ini adalah skakmat. Bila kita tekan Raja Putih, tidak ada lagi titik hijau. Raja Putih tidak dapat menghindar lagi. Karena petak-petak kosong di sebelahnya dikuasai oleh lawan. Ya, jadi menteri memantau semua petak-petak tempat Raja Putih dapat melarikan diri. Ya, jadi dalam hal ini Raja Putih sudah tidak dapat menghindar lagi. Dan tidak ada buah catur putih yang dapat menangkap si menteri ini yang melakukan skak. Ya, jadi hitam menang. Kalian juga dapat memenangkan pertandingan bila lawan kalian kehabisan waktu. Ya, bila pertandingannya menggunakan jam catur misalnya, atau bermain online yang menggunakan batas waktu. Ada juga istilah remis dalam permainan catur, yaitu tidak ada yang menang dan tidak ada yang kalah. Kita mendapat setengah poin, lawan mendapat setengah poin.
Apa saja hal-hal yang menyebabkan terjadinya remis? Yaitu, bila tidak ada gerakan pion atau buah catur yang tertangkap dalam 50 langkah terakhir. Ya, jadi ini putih hitam dianggap satu langkah ya. Jadi putih hitam sebanyak 50 langkah, dan dalam 50 langkah itu tidak ada pion yang pernah bergerak dan juga tidak ada buah catur yang tertangkap. Atau bila raja tidak dalam posisi skak dan tidak ada buah catur yang dapat bergerak. Ya, kita sebut ini pat. Saya kasih contoh. Nah, misalnya dari posisi seperti ini, kuda putih melangkah ke petak sini. Kemudian giliran hitam bergerak. Jadi raja tidak ada yang skak ya, tidak ada yang skak raja. Tapi pionnya ini tidak bisa bergerak karena terhalang oleh raja sendiri. Dan raja juga tidak dapat bergerak karena petak-petak di sekitarnya dikuasai oleh kuda putih. Jadi raja dalam posisi pat, dan ini adalah remis. Syarat lain untuk mencapai hasil remis adalah pengulangan langkah. Jadi misalnya dari posisi ini, kita sebut ini posisi pertama. Ya. Kemudian supaya tidak pat, putih kudanya melangkah ke kiri. Raja mungkin ke sini. Kuda putih kembali lagi ke posisinya, raja hitam kembali ke posisinya. Nah, posisi ini kan sudah 2 kali terjadi ya. 1 kali lagi terjadi, maka remis. Misal, kuda sekarang ke bawah. Raja ke kiri, kuda putih kembali, raja kembali. Nah, ini sudah ketiga kalinya. Dan hasilnya adalah remis. Cara terakhir untuk mencapai hasil remis adalah bila kedua pemain setuju untuk remis. Oh ya, satu lagi sebelum kita mengakhiri video ini, untuk membantu perhitungan untung rugi saat terjadi pertukaran buah catur, maka kita beri buah catur ini nilai. Bisa dilihat di sebelah kanan, pion kita beri nilai 1, gajah 3, kuda 3, benteng 5, menteri 9. Ya. Saya kasih contoh. Misalnya gajah ingin menangkap kuda. Setelah itu tentu hitam akan menangkap gajah kita. Apakah kita untung atau rugi? Coba kita lihat nilainya. Gajah bernilai 3. Kuda bernilai 3 juga. Berarti tidak untung, tidak rugi. Ini adil. Pertukaran yang sama nilainya. Namun, bila gajah hitam ingin menangkap pion putih, maka hitam akan rugi. Kenapa? Karena gajah nilainya kan 3. Pion hanya 1. Kalau bertukaran, hitam kehilangan 3 poin, putih hanya kehilangan 1 poin. Ya, seperti ini. Ya, jadi nilai-nilai buah catur ini untuk membantu kita sewaktu ingin menangkap buah lawan, di mana buah catur kita akan ditangkap juga oleh lawan. Jadi terjadi pertukaran buah catur. Ya, ini hitung-hitungannya. Oke, sampai di sini dulu. Untuk video selanjutnya, kita akan membahas tentang notasi catur. Terima kasih.